Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam curahkan pada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan atau menyampaikan materi mengenai mengidentifikasi nama dan sifat senyawa asam amino, protein, serta reaksi asam amino. Dengan anggota kelompok ada Rama Ramdan Fauzi, kemudian Selinda Jauza, Pia Luna Januari, saya sendiri Siapania Windy, dan Yayu Siti Mulyasaro. Boleh di next. Baik, langsung saja mengenai pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi asam amino. Nah, asam amino ini merupakan unit monomerik yang membentuk protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil yaitu COOH dan gugus amina yaitu NH2. Kemudian asam amino ini termasuk produk primer penguraian protein. Selanjutnya, perbedaan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain itu terletak pada rantai sampingnya atau pada gugus R-nya yang bervariasi dalam struktur, ukuran, maupun muatan listriknya. Selanjutnya, variasi sifat gugus R ini menentukan kelarutan asam amino dalam air. Lalu, jumlah asam amino penyusun protein yaitu sebanyak 20. Boleh di next. Selanjutnya, mengenai definisi protein. Nah, protein ini merupakan polimer kondensasi asam-asam amino melalui ikatan peptida. Selanjutnya, istilah protein ini merujuk pada makromolekul yang memiliki jumlah asam amino lebih banyak daripada polipeptida. Kemudian, struktur dan fungsi dari protein ini ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari asam amino. Nah, terdapat 20 jenis asam amino yang lazim dijumpai dalam protein tumbuhan dan hewan. Nah, berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yakni yang pertama itu ada gugus R nonpolar atau hidrofobik, kemudian yang kedua itu ada gugus R netra atau tidak bermuatan yang polar, yang ketiga gugus R bermuatan positif, dan yang keempat gugus R bermuatan negatif. Nah, untuk asam amino yang termasuk nonpolar atau alifatik itu terdiri dari glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isolesin, dan metionin. Kemudian yang termasuk ke dalam gugus R aromatik itu ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kemudian yang termasuk polar yang tidak bermuatan yaitu ada gugus serin, treonin, cystein, asparagin, dan glutamin. Kemudian untuk asam amino yang bermuatan positif yaitu ada lisin, histidin, dan arginin. Muatan negatifnya itu ada aspartat dan glutamat. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari protein. Nah,
berdasarkan jenis konformasinya, protein ini dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada protein fibrous. Nah, protein jenis ini itu berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, kemudian alfa keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Kemudian yang kedua itu ada protein globular. Nah, protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Nah, selanjutnya jenis protein berdasarkan fungsi biologis, yaitu yang pertama ada enzim. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi-reaksi biokimia dalam sel. Contohnya yaitu hexokinase, sitokrom C, dan DNA polimerase. Kemudian yang kedua ada stroke protein, yaitu contohnya adalah ovalbumin, kasein, gliadin, dan zein. Kemudian yang ketiga ada protein transport. Nah, ini berfungsi untuk membawa zat esensial ke seluruh tubuh. Contohnya adalah hemoglobin dan hemosianin. Yang keempat ada protein kontraktil yang berperan dalam proses kontraksi atau gerak pada sel dan organisme. Contohnya adalah miosin dan dinein. Selanjutnya ada protein protektif, yaitu berfungsi untuk mengenali dan membunuh benda asing yang ada di dalam tubuh. Protein ini hanya ada pada vertebrata dan contohnya adalah antibodi dan trombin. Kemudian ada toksin yang contohnya itu adalah bisa ular dan racun pada jamur. Kemudian selanjutnya ada hormon yang berfungsi untuk mengatur dan menstimulasi keberlangsungan reaksi dari biokimia. Contohnya adalah insulin dan hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir ada protein struktur. Protein ini berfungsi untuk membentuk struktur yang memberi kekuatan pada jaringan, seperti kolagen dan alpha keratin. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya di sini ada struktur asam amino. Asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam amino karboksilat. Dengan struktur fisiologisnya itu ada COO-min dan NH3-min, sehingga disebut sebagai ion dipolar atau zwitterion. Ion dipolar atau ion zwitterion merupakan suatu struktur yang terdapat dua ion dalam satu bentuk molekulnya, yaitu di sini kan ada NH2, kemudian ada OH. OH ini nanti akan melepaskan unsur hidrogennya atau atom hidrogennya akan lepas, kemudian akan ditarik oleh NH2 membentuk NH3+ dan O-nya di sini menjadi O-min. Sehingga akan terbentuk ion karboksilat dan juga ion amonium. Sehingga dikenalah atau dinamakanlah ion dipolar atau zwitterion. Nah, sekarang di sini ada contoh asam amino paling sederhana. Di sini itu adanya glisina atau gli, yaitu NH2CH2COOH, di mana glisina ini tidak memiliki R. Jadi alfa C alfanya itu langsung mengikat NH2, COOH, dan H2.
Sementara semua asam amino lain itu memiliki rantai samping dan karena itu karbon alfanya bersifat kiral. Nah, biasanya di sini ada R-nya yang memiliki struktur yang berbeda-beda. Namun glisina ini tidak, sehingga dia ini bersifatnya kiral. Terdapat 20 asam amino yang lazim dalam protein. Yang pertama di sini ada gugus samping alifatik. Contohnya di sini ada glisin, kemudian ada alanin, ada valin, ada leusin, dan ada isoleusin. Rantai samping asam amino tersebut tidak mengandung heteroatom, seperti atom N, O, atau S, dan tidak mempunyai struktur cincin. Kemudian yang menonjol jelas dari rantai samping asam amino ini adalah sifat nonpolarnya. Di sini ada H, CH3, kemudian CH, CH3, CH3, ada CH2, CH3, 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 begitupun yang ini. Kemudian yang kedua ada gugus samping aromatik. Ya, contohnya itu ada triptofan, ada tirosin, ada fenilanin. Mengandung struktur cincin yang distabilkan secara mesomerik pada rantai samping. Kemudian fenilanin bersifat nonpolar. Fenilanin yang ini bersifat nonpolar. Sementara tirosin dan triptofan bersifat cukup polar. Selanjutnya gugus yang ketiga itu ada gugus samping asam. Contohnya ada asam glutamat dan juga ada asam aspartat. Mempunyai gugus karboksil pada rantai samping yang bersifat asam. Pada nilai pH fisiologis hampir seluruhnya terionisasi. Hampir seluruhnya terisonisasi. Selanjutnya ada gugus yang keempat, yaitu gugus samping amida. Contohnya ada glutamin dan juga asparagin. Ciri-cirinya itu mempunyai gugus asam karbonat amida. Ini CONH2. Meskipun tidak terionisasi, gugus amida dari asparagin dan glutamin adalah polar. Gugus yang kelima itu ada gugus samping basa. Contohnya ada arginin, kemudian ada lisin, dan ada histidin. Ciri-cirinya itu pada pH netral seluruhnya terprotonasi. Asam amino yang sifat basanya sangat kuat dan menjadi sangat polar adalah arginin dengan gugus guanidinnya. Histidin mengandung gugus imidazol. Ada gugus imidazolnya. Kemudian yang keenam ada gugus samping imino atau siklik. Contohnya di sini ada satu yaitu prolin. Rantai samping asam amino ini bersama-sama dengan atom C-alfa dan gugus alfa amino membentuk suatu cincin segi 5. Di sini ikatan C, NH2, kemudian ada CH2, CH2-nya ini membentuk suatu cincin segi 5. Kemudian prolin bukan suatu asam amino, tetapi suatu asam imino. Atom nitrogen pada prolin bersifat basa lemah. Kemudian gugus yang ketujuh, di sini ada gugus samping hidroksil. Contohnya ada serin dan treonin. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir ada gugus samping sulfur, yaitu ada cysteine dan metionin. Gugus samping sulfur ini dikenali dari salah satu dari rangkaian gugus sampingnya itu terdapat atom S. Baik. Selanjutnya klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino dapat dilakukan berdasarkan rantai samping seperti yang sebelumnya dijelaskan dan sifat kelarutannya di dalam air. Berdasarkan kelarutan di dalam air dibagi atas asam amino hidrofobik dan hidrofilik. Klasifikasinya dapat dilihat pada bagian struktur asam amino. Berdasarkan rantai sampingnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada dengan rantai samping alifatik atau asam amino nonpolar, ada glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Dengan rantai samping yang mengandung gugus hidroksil, ada asam amino polar seperti serin, treonin, dan tirosin.
Selanjutnya ada dengan rantai samping yang mengandung atom sulfur atau asam aminopolar, yaitu ada cysteine dan metionin. Selanjutnya dengan rantai samping yang mengandung gugus asam atau amidanya, gugus air bermuatan negatif. Contohnya ada asam aspartat, asparagin, asam glutamat, dan glutamin. Kemudian dengan rantai samping yang mengandung gugus basa atau gugus air bermuatan positif, contohnya ada arginin, lisin, dan histidin. Dan terakhir, yang mengandung cincin aromatik ada histidin, fenilanin, tirosin, triptofan. Sementara yang terakhir di sini ada asam amino yaitu prolin. Untuk tataan nama asam amino, di sini kalau misalnya 3 huruf itu menggunakan 3 huruf awal dari nama asam aminonya. Glisin sebenarnya ada GLY, untuk satu hurufnya berarti G. Untuk alanin di sini ala atau satu hurufnya ini ada A. Untuk prolin berarti pro. Untuk valin val. Untuk leusin leu. Isoleusin ile. Metionin ada met. Kemudian ada fenilanin. Tirosin berarti tir. Triptofan TRP. Serin ada CR. Treonin THR. Cysteine cis. Asparagin ASN, glutamin GLN, lisin di sini ada lis, histidin berarti his, arginin ARG, aspartat ASP, dan glutamat di sini ada glu. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik. Materi selanjutnya yaitu sintesis asam amino. Nah, sintesis asam amino ini yang pertama ada sintesis aminasi asam halo. Nah, reaksi biasa untuk asam tersubstitusi tidak semua sintesis dapat diterapkan. Nah, biasanya hanya pada bromo dan kloro dikenakan amonilisis langsung dengan lainnya. Analisis langsung dengan kelebihan besar amonia berair pekat. Bisa dilihat di sini ada reaksinya yaitu CH3, CH2, COH atau propionic acid bereaksi dengan Br2P akan menghasilkan CH3, CH, COOH dengan CH-nya mengikat Br atau reaksi ini propionic acid akan ketika bereaksi dengan NH3 akses akan menghasilkan CH3 CHCO- dengan CH ini mengikat NH3+ atau alanin ya. Alanin 70%. Nah, yang kedua ada aminasi reduktif. Nah, aminasi suatu asam aketon merupakan suatu prosedur lain untuk memperoleh asam rasetamat. Bisa dilihat lah suatu asam aketon, bisa dilihat reaksinya, nanti akan menghasilkan etos alanin. Boleh di next. Nah, yang ketiga ada sintesis tracker. Sintesis tracker ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu reaksi antara aldehid dan campuran amonia dan HCN yang menghasilkan amino natriol. Nah, tahap 1 bisa dilihat ya reaksinya. Coba amati saja dulu ya. Yang kedua ada hidrolisis aminonitril yang menghasilkan asam amino. Nah, tahap 2-nya bisa dilihat. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada sintesis petalimida Gabriel. Nah, jadi yang lebih baik untuk menghasilkan asam amino sintesis ini terhadap aminasi langsung tidak terjadi alkilasi berlebih karena ekstrahalo digunakan sebagai pengganti sama halo. Nah, metode ester petalimidomalonik yaitu gabungan malonate ester Gabriel sintesis. Nah, untuk reaksinya mungkin kurang jelas ya gambarnya. Bisa dilihat ya reaksinya. Nah,
Selanjutnya ada reaksi pada asam amino. Nah, yang pertama yaitu asetilasi. Asam amino dapat menjalankan reaksi asetilasi dengan mereaksikannya dengan asam asetat anhidrat, asetil klorida, dan atau asam benzoat. Nah, asetilasi ini merupakan reaksi terhadap gugus amino atau nah, bisa dilihat reaksi asetilasi. Nah, RCH2COOH dengan CH2-nya itu mengikat NH2 tambah CH3CO2 yang menghasilkan RCH2COOH dengan CH2-nya itu mengikat NH, CO dan CH3 dan ditambah CH3COH. Nah, salah satu contoh reaksi asetilasi ini adalah reaksi glisin dengan asam benzoat. Nah, reaksi glisin dengan asam benzoat ini bisa dilihat ya reaksinya. Benzoat, nih asam benzoatnya. Benzoat ya, benzena COOH tambah CH2 dengan reaksi NH2 mengikat COOH juga menghasilkan CH2COOH dengan CH2-nya mengikat NH, C dan mengikat O dan benzena. Oke, next. Yang kedua ada reaksi Van Schille dengan reaksi asam nitrit ya. Nah, karena bersifat asam, maka asam nitrit ini atau HONO atau biasa HNO2 akan bereaksi dengan gugus amino dari asam amino membentuk asam hidroksi dan membebaskan N2. Nah, reaksi Van Schille ini bisa dilihat ya, ininya reaksinya. Nah, RCH2COOH, CH2-nya mengikat NH2 ditambah HNO atau bisa HNO2 menghasilkan RCH2 mengikat OH mengikat COOH ditambah N2. Nah, reaksi ini utamanya digunakan oleh Van Schille untuk menghitung jumlah gugus amino bebas dalam asam amino, peptida maupun protein. Boleh selanjutnya. Nah, yang ketiga, reaksi asam amino ini ada deaminasi. Nah, gugus amino pada asam amino tahan terhadap hidrolisis, tetapi akan dengan mudah dipisahkan apabila dioksidasi dengan H2O atau KMNO4. Nah, reaksi deaminasinya bisa dilihat ya. Nah, yang terakhir ada reaksi ninhidrin. Nah, ninhidrin ini adalah reagen yang berguna untuk mendeteksi asam amino dan menetapkan konsentrasi ini dalam larutan. Nah, senyawa ini merupakan hidrat dari triketon siklik. Nah, bila bereaksi dengan asam amino akan menghasilkan zat warna ungu. Nah, ini anion ungunya ya. Nah, ninhidrin ditambah asam amino akan menghasilkan anion ungu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yayu. Selanjutnya di sini ada klasifikasi protein. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini yang pertama ada protein hewani. Jadi protein dalam bahan makanan yang berasal, maksudnya dari protein hewani itu protein dalam bahan makanan yang berasal dari hewan. Contohnya seperti daging, ikan, ayam, telur, dan juga susu. Yang kedua, maaf ya ini, tipe yaitu ada protein nabati. Protein yang berasal dari bahan makanan tumbuhan. Contohnya seperti protein jagung, kacang panang, kedelai, dan juga gandum. Next. Nah, yang kedua yaitu ada berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama ada enzim. Contohnya adalah heksokinase sitokrom.
dan DNA polimerase. Yang kedua yaitu ada storage protein. Contohnya adalah opalbumin, kasein, gliadin, dan zein. Yang ketiga ada protein transport. Contohnya adalah hemoglobin dan hemosianin. Yang keempat ada protein kontraktil. Contohnya yaitu miosin dan ginein. Yang kelima ada protein protektif. Protein protektif ini hanya ada pada vertebrata. Yang contohnya itu antibodi dan juga trombin. Yang keenam yaitu ada toksin. Contohnya adalah pada ular dan racun pada jamur. Yang ketujuh ada hormon. Contohnya adalah insulin dan juga hormon pertumbuhan. Yang kedelapan yang terakhir ada protein struktur. Contohnya adalah kolagen dan keratin. Next. Yang ketiga yaitu berdasarkan komponen penyusun. Yang pertama yaitu protein sederhana. Protein sederhana ini tersusun oleh asam amino saja. Oleh karena itu pada hidrosilisnya hanya diperoleh asam amino penyusunnya. Yang kedua yaitu ada protein majemuk yang tersusun oleh protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Zat lain yang bukan protein itu disebut dengan radikal protestik. Next. Selanjutnya ada berdasarkan struktur susunan molekul. Yang pertama ada protein fibrillar atau skleroprotein. Protein itu maksudnya protein yang terbentuk dalam serabut dan tidak larut dalam pelarut-pelarut encer garam, basa, asam, maupun alkohol, yang fungsinya membentuk struktur bahan dan jaringan. Yang kedua yaitu protein globuler atau sferoprotein, yaitu protein yang berbentuk bola larut dalam larutan asam dan garam encer, yang mudah berubah atau terdenaturasi di bawah pengaruh suhu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai struktur yang lebih tinggi dari protein. Nah, struktur yang termasuk lebih tinggi dari protein yaitu struktur sekunder, tersier, dan kuaterner. Karena secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai struktur yang lebih tinggi dari protein karena memiliki struktur yang kompleks. Sedangkan untuk yang pertama pada struktur primer, ini merupakan struktur yang terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan, di mana struktur primer ini merupakan struktur yang paling sederhana dari protein dan tersusun atas asam amino dari N-terminal ke C-terminal dan dihubungkan dengan ikatan peptida. Contoh dari struktur primer ini dapat dilihat pada transterin, yaitu jenis protein globular dalam darah. Protein ini terdiri atas 4 polipeptida identik dengan jumlah asam amino 127. Next. Nah, selanjutnya struktur sekunder protein. Struktur sekunder dari protein diperinci dalam hal pola lipatan reguler yang disebut sebagai alpha helix dan beta lembaran berlipat dan konformasi coil atau loop. Nah, pada alpha helix ini berupa pilihan rantai asam amino yang berbentuk seperti spiral. Pada struktur alpha helix, ikatan hidrogen terdapat pada atom O, pada gugus CO, dan atom H pada gugus NH, di mana contoh protein yang memiliki struktur alpha helix ini seperti pada protein struktural rambut alpha atau alpha keratin. Selanjutnya ada lembaran beta berlipat atau konfigurasi B, di mana berbentuk seperti lembaran-lembaran yang saling terikat melalui ikatan hidrogen atau ikatan tio SH. Contoh protein yang memiliki struktur beta sheet seperti protein sutra pada jaring laba-laba. Next.
Selanjutnya, struktur tersier protein. Ini keseluruhan bentuknya 3 dimensi yang berasal dari semua struktur sekunder rantai polipeptidanya. Protein secara khusus memiliki struktur tersier globular atau berserat. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik, di mana interaksi ion terjadi antara gugus samping yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Sedangkan pada ikatan hidrogen terjadi pada backbone polipeptida. Dan pada jembatan disulfida ini terjadi interaksi yang membentuk ikatan protein yang kuat. Next. Nah, selanjutnya struktur quaterner protein. Ini banyak protein yang terdapat sebagai agregat non-kovalen berturut dan lebih stabil dari rantai polipeptida. Struktur keseluruhan dari protein yang memiliki subunit disebut dengan struktur quaterner. Struktur quaterner hemoglobin contohnya melibatkan 4 subunit. Secara keseluruhan struktur quaterner ini merupakan hasil agregasi dari subunit polipeptida. Contoh struktur quaterner pada protein ini seperti protein globular yang lengkap yang tersusun atas 4 polipeptida. Demikian saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan hilangnya fungsi biologi suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana terjadi denaturasi dan renaturasi pada normal protein dan juga protein yang terdenaturasi. Next. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi antara lain, yang pertama ada perubahan temperatur, seperti memasak putih telur yang akan mengakibatkan albumin itu membuka lipatan dan mengendap, sehingga dihasilkan suatu zat padat putih. Yang kedua, perubahan pH, di mana bila susu menjadi asam, perubahan pH ini disebabkan oleh pembentukan asam laktat yang akan menyebabkan penggumpalan susu atau pengendapan protein yang semula larut. Yang ketiga, deterjen, yang keempat radiasi, dan yang kelima zat pengoksidasi atau pereduksi. Demikian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah materi telah selesai kami sampaikan. Mungkin sekian dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.